Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Guru Hitung di channel yang inspiratif buat belajar dan mencintai matematika. Semoga sobat sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sobat sekalian, wabah COVID yang melanda seluruh dunia telah banyak menelan korban dan meluluhlantahkan seluruh sektor kehidupan, sekaligus merubah pola kehidupan manusia, bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Sekalipun demikian, sudah mulai ada angin segar bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Berdasarkan data perkembangan COVID di Indonesia, pertanggal 28 Maret 2021, yang dilansir melalui laman resmi pemerintah, yakni www.covid19.go.id, sudah mulai menunjukkan adanya penurunan angka kasus positif maupun angka kematian yang disebabkan oleh virus COVID, di mana untuk angka kasus positif pada 1 minggu terakhir terjadi penurunan kasus sebesar 11,9%, di mana pada pekan sebelumnya tercatat ada 40.728 kasus, dan pada pekan terakhir ini tinggal 35.894 kasus. Kemudian untuk angka kematian pada pekan ini juga mengalami penurunan sebesar 34,1%, di mana sebelumnya ada 1.232 kasus kematian. Alhamdulillah pada pekan ini sisa 812 kematian. Ya, jadi ada penurunan sebesar 34,1%. Sementara itu, berdasarkan analisis data COVID-19 di Indonesia, tercatat jumlah kematian sebesar 40.449. Ini berada di posisi 2,7% di atas rata-rata dunia, di mana untuk angka kematian di dunia itu sebesar 2,2%. Sedangkan untuk angka kesembuhan itu mencapai 1.331.400. Ini 88,99%. Berada di atas rata-rata kesembuhan dunia yang hanya menempati posisi 80,56%. Sedangkan untuk jumlah kasus aktif itu 124.236 atau 8,3%. Ini berada di bawah rata-rata dunia yang menempati posisi pada posisi 17,23%. Tentu muncul pertanyaan, bagaimanakah cara mengolah dan menyajikan data statistik tersebut agar mudah dipahami? Atau mungkin ada yang bertanya, bagaimanakah peluang terjadinya penurunan kasus COVID di Indonesia? Nah, semua itu akan kita bahas dalam video ini. Untuk itu, tonton sampai tuntas agar bisa memahami pembahasan ini dengan baik. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Dalam statistika, kita mengenal istilah datum dan data. Datum adalah informasi atau fakta tunggal dari objek yang diamati. Sedangkan data adalah informasi keseluruhan dari data objek yang diamati. Jadi, data merupakan kumpulan dari datum. Sebagai contoh, Aziza mencatat teman-temannya yang menyukai pelajaran matematika, IPA, dan IPS.
Informasi tentang mata pelajaran yang sangat disukai siswa adalah mata pelajaran matematika. Ini merupakan fakta tunggal, yang demikian disebut datum. Sedangkan mata pelajaran IPS, IPA, dan matematika adalah mata pelajaran yang disukai siswa, yang disebut dengan data. Ada dua jenis data. Yang pertama adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang hasilnya tidak berupa bilangan, tetapi berupa sifat dan karakteristik. Misalnya, warna, kesukaan, dan status seseorang. Yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang hasilnya berupa bilangan. Misalnya, luas kebun dan tinggi siswa. Dalam statistika, kita juga mengenal ada istilah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi target penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diolah untuk menyimpulkan keadaan populasi. Sebagai contoh, Aziza ingin mengetahui tinggi badan siswa kelas 8 di SMP Negeri 28 Makassar. Ia hanya mencatat tinggi badan siswa-siswa di kelas 8A saja. Data tinggi badan seluruh siswa kelas 8 di SMP Negeri 28 Makassar disebut populasi. Sedangkan data yang diambil dari kelas 8A saja disebut sampel. Untuk pengumpulan data, kita bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode wawancara. Kelebihan metode wawancara adalah data yang diperoleh asli. Namun, jika data yang dicari banyak sekali, metode ini tentu perlu banyak waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Bagi peneliti, hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan. Metode yang kedua adalah metode angket. Kelebihan metode angket adalah bisa menjangkau objek yang banyak, biaya murah, ketersediaan waktu ditentukan oleh responden. Kelemahan metode angket adalah pertanyaan bisa ditafsirkan berbeda, hanya untuk responden yang bisa membaca. Kemudian, metode yang ketiga adalah metode observasi. Kelebihan metode observasi adalah data yang diperoleh baru atau masih segar. Demikian pula keabsahan alat ukur dapat diketahui langsung. Kelemahannya adalah harus menunggu pengamatan sampai hasil data yang diperoleh. Ini tentu memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya adalah pengolahan data. Pada pengolahan data, yang pertama adalah kita akan mengurutkan data tunggal, di mana data diurutkan dari ukuran terkecil sampai terbesar, atau sebaliknya, dari ukuran terbesar sampai terkecil. Kemudian yang kedua adalah kita akan menghitung ukuran pemusatan yang terdiri dari mean, median, dan modus. Selanjutnya, kita juga akan menghitung ukuran penyebaran yang terdiri dari jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Nah, sobat sekalian, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana mengurutkan data tunggal. Jadi data statistik yang terkumpul umumnya masih tersebar dan tak berurutan ukurannya. Untuk kebutuhan penyajian dan pengolahan data, maka data tersebut perlu diurutkan dari ukuran terkecil atau nilai terendah sampai dengan ukuran terbesar atau nilai tertinggi, atau sebaliknya, agar dapat diketahui penyebaran atau pencarannya. Sebagai contoh, diberikan data yang terdiri dari 5, 4, 7, 3, 6, 5,
8, 9, 6, dan 6. Nah, setelah diurutkan akan seperti ini. 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, dan 9. Nah, setelah diurutkan akan kelihatan data atau nilai tertinggi adalah 9 dan nilai terendah adalah 3. Jika data yang diurutkan cukup besar atau memiliki datum, dalam hal ini bentuk tunggal dari data yang cukup banyak, maka dapat digunakan diagram batang daun. Misalkan, data yang terdiri atas bilangan asli yang kurang dari 100, seperti 43, 74, 56, 58, 79, dan 72, maka pada diagram batang daun, angka puluhannya yaitu 4, 7, dan 5 dijadikan sebagai batang, dan angka satuan yaitu 3, 4, 6, 8, 9, dan 2 sebagai daun. Adapun langkah-langkah dalam membuat diagram batang daun adalah sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan angka-angka puluhan pada kolom batang. Kemudian langkah yang kedua, tuliskan angka-angka satuan pada kolom daun, yang penempatannya disesuaikan dengan letak angka puluhan pada kolom batang. Yang ketiga, urutkan angka-angka pada kolom batang daun mulai dari yang terkecil. Mulai dari yang terkecil. Dengan memperhatikan kolom batang daun pada tabel, urutan data dari nilai terkecil adalah 43, 56, 58, 72, 74, dan 79. Demikianlah video pembelajaran statistika untuk bagian pertama. Sobat sekalian bisa mengikuti kelanjutannya pada video statistika bagian kedua. Terima kasih sudah berkenan menonton video ini sampai tuntas. Mudah-mudahan bermanfaat buat sobat sekalian. Jangan lupa klik like jika kalian menyukai video ini. Bagikan ke orang lain jika bermanfaat. Berikan komentar untuk pengembangan channel ini, dan jika ingin berlangganan secara gratis, silahkan klik subscribe serta aktifkan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari Guru Hitung Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.